mereka melihat mayat Yesus, itu sama halnya melihat pencipta langit dan bumi. Supaya Anda tahu bahwa Tuhan Anda yang tiga itu tidak bisa dikatakan satu. Silakan. Luar biasa paparan Bang Juma. Jadi apresiasi dari saya adalah hanya memberikan sebuah tepuk tangan. Oke, saya mengutip dari salah satu paparan Bang Juma mengatakan bahwasan di dalam Alkitab Perjanjian Baru khususnya Injil, Yesus sangat menegaskan bahwasan Bapa itu tidak bisa dilihat dan Bapa itu bukan makhluk. Saya setuju. Saya memberikan jempol kepada Bang Juma dan saya memberikan salah satu apresiasi yang baru lagi dengan bertepuk tangan lagi. Saya sepakat dengan kata Yesus dan saya sepakat dengan paparan Bang Juma. Jangan dipotong Bu Rama, mengganggu Bu Rama ini dari tadi memang iya. Oke, saya ulang ya. Saya sepakat dengan perkataan Yesus bahwasan Bapa itu tidak bisa dilihat. Dan Bapa itu bukan makhluk. Lalu dilanjutkan oleh Bang Juma sama seperti demikian, seperti yang dinarasikan Yesus. Saya sangat setuju 100%. Tetapi di situ berbicara tentang hakikat Bapa. Bukan dalam konteks inkarnasi. Tuhan Anda juga kalau berbicara tentang esensinya itu tidak bisa dijangkau oleh manusia, tidak bisa dilihat oleh manusia. Tetapi dalam konteks hari penghakiman nanti, sudah saya jelaskan tadi bahwasan Tuhan Anda itu datang kepada orang-orang beriman, dia menunjukkan kepada Anda itu dalam wujud yang dikenali. Artinya Tuhan Anda itu ketika hari penghakiman nanti, dia berjumpa dengan Bang Juma nanti, dia menggunakan wujud yang dikenali itu artinya dalam konteks inkarnasi. Bisa saja dia menjadi batu, bisa saja dia menjadi kayu, bisa saja dia menjadi rumput, ataupun menjadi yang lain-lain. Datang untuk menemui Bang Juma, karena Bang Juma adalah orang yang beriman. Di situ disebut dalam konteks inkarnasinya. Tetapi kalau setelah dia berinkarnasi, setelah dia berbicara dengan Bang Juma, orang yang beriman ini, dia akan kembali kepada esensinya yang asli, yaitu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Sama seperti Tuhan saya, hanya berbedanya Tuhan saya dan Tuhan Bang Juma itu, Tuhan Bang Juma itu terlambat berinkarnasi. Tuhan saya itu sudah duluan berinkarnasi daripada Tuhannya Bang Juma. Tuhan saya itu berinkarnasi ketika kami masih berada di bumi. Nah, Tuhannya Bang Juma itu berinkarnasi, tunggu harus hari penghakiman. Pembuktinya tidak ada. Ini masih dalam konteks imajinasi ini. Kalau kami itu sudah konkret, Tuhan kami itu dalam konteks inkarnasi, dia bisa berubah wujud menjadi makhluk, itu sudah terjadi. Nah, Tuhan Anda ini masih janji saja sampai kapan dia terus berjanji. Kalau saya katakan ini masih dalam konteks imajinasi, karena ini bukan konkret, masih dijanjikan aja. Saya lanjutkan ya. Tuhan kami itu dalam konteks inkarnasi, dia bisa menjadi makhluk. Pasti Bang Juma akan mengatakan, mustahil. Ya, kata Yesus kepada Bang Juma, apa? Mustahil bagi manusia, tetapi tidak untuk Allah. Saya ulang sekali lagi ya. Saya akan menjelaskan kepada Bang Juma bahwasan Tuhan kami itu bisa berinkarnasi menjadi makhluk. Bang Juma akan mengatakan, mustahil. Tetapi apa kata Yesus kepada Bang Juma? Mustahil bagi manusia, tetapi tidak untuk Tuhan. Sama seperti Tuhannya Bang Juma. Kalau Bang Juma mengatakan, Tuhan kami tidak akan mungkin menjadi makhluk. Mustahil bagi Bang Juma, tetapi tidak untuk Tuhan. Apa buktinya? Hari penghakiman nanti, Tuhan Anda berinkarnasi menjadi makhluk. Datang untuk menemui Bang Juma. Tuhan Anda bisa berinkarnasi secara hakikat tidak bisa dijangkau, tetapi secara inkarnasi bisa dijangkau, sama seperti Tuhan kami. Tuhan kami secara hakikat tidak bisa dijangkau oleh manusia, tetapi dalam konteks inkarnasi bisa dijangkau oleh manusia. Hanya perbedaan tadi saya jelaskan bahwasan Tuhannya Bang Juma itu selalu terlambat. Jadi Tuhan kami itu selalu di terdepan. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya saya ulang sekali lagi, Tuhan Anda itu selalu terlambat, tetapi Tuhan kami semakin di depan. Tuhan kami konkret, Tuhan Anda belum konkret, tetapi masih dalam konteks imajinasi. Hanya janji, dan sampai kapanpun akan terus berjanji. Itu tidak akan bisa dibuktikan secara realitas. Kalau Tuhan kami konkret dan realitas, sudah disaksikan oleh banyak orang. Dalam konteks inkarnasi menjadi awan, ataupun menjadi api, ataupun menjadi manusia, sudah disaksikan oleh manusia dan konkret. Tetapi dalam konteks pemahaman ajaran Bang Juma bahwasan hari penghakiman nanti, Tuhan Anda datang dalam rupa yang dikenali, itu masih dalam konteks imajinasi, belum pasti. Itu bedanya Bang Juma.
Lalu saya lanjutkan ketika Bang Juma mengatakan, Yesus menegaskan ataupun Musa menegaskan bahwasan di zaman Musa itu Musa mengatakan begini, Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, engkau tidak akan dapat melihat aku, jikalau kamu melihat aku, kamu akan mati. Saya setuju. Itu dalam konteks hakikat. Lalu Yesus mempertegas lagi di Yohanes 5 ayat 37, tetapi 38-nya Bang Juma tidak baca. Di 38 itu menjelaskan bahwasan jikalau kamu tidak percaya kepada Yesus, maka suara Tuhan saja kamu tidak akan mendengar, dan rupanya pun kamu tidak akan bisa melihat kalau kamu tidak percaya kepada Yesus. Di ayat 38-nya. Tetapi kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kamu akan mendengar suara Tuhan dan kamu akan melihat Tuhan. Mendengar dalam konteks apa? Melihat dalam konteks apa? Dalam konteks hari penghakiman nanti, kamu akan bisa melihat Tuhan dan akan mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kamu tidak percaya kepada Yesus yang diutusnya, maka kamu tidak akan mendengar suara Tuhan dan kamu tidak akan bisa melihat Tuhan. Silakan Bang Juma. Ya, pertanyaan saya Anda tidak jawab. Apakah melihat mayat Yesus itu sama melihat Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya, mudah-mudahan Anda bisa jawab sebentar ya. Jadi gini, saudara, Anda menginginkan Tuhan kita itu sama. Beda Tuhan kita itu. Tidak ada Tuhan kami inkarnasi, nggak ada. Yang inkarnasi itu ajaran pagan. Dewa berinkarnasi menjadi manusia itu paganisme. Agama samawi tidak pernah mengajarkan Tuhan inkarnasi. Itu nggak ada tuh. Itu hanya ada di Kristen. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla ini kami kenal dalam perspektif iman kami, Dia Maha Pencipta. Kami tidak mengenalnya layaknya makhluk. Kami mengenalnya layaknya Khalik, pencipta alam semesta ini. Sama seperti kami sadar rasa manis itu ada. Kami tahu, kami kenal rasa manis itu seperti apa. Kami kenal rasa pahit itu seperti apa. Kami tahu bagaimana yang dikatakan gelap. Kami tahu bagaimana yang dikatakan terang. Kami ngerti akal itu ada. Kami tahu, kami rasakan, kami mengenal akal itu seperti apa. Tapi wujud daripada itu semua tidak bisa kemudian dijelaskan seperti apa wujudnya. Begitulah pencipta langit dan bumi. Dan ingat, kalau umat Islam kelak melihat Tuhan pencipta langit dan bumi, itu melihatnya bukan pada tempat fana, bukan pada tempat yang ada saat sekarang, tetapi di akhirat itu adalah tempat kekekalan. Kami melihat Allah pada alam kekekalan. Jadi tidak sama Allah yang kami lihat. Makanya Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, umat Islam kelak akan melihat Tuhannya laksana mereka melihat rembulan. Itulah dia. Nah, artinya bahwa keberadaan Allah Azza wa Jalla itu memang ada. Memang ada. Berbeda dengan Tuhan saudara yang masuk menjadi makhluk, berinkarnasi menjadi makhluk. Ketika Anda mengatakan Bapak bukan makhluk, betul. Ketika Anda mengatakan Bapak tidak bisa dilihat, itu betul. Lalu apa lagi? Bapak tidak bisa dilihat, Bapak bukan makhluk. Yesus bisa dilihat. Dia adalah makhluk. Berarti Bapak dan Yesus berbeda. Karena Anda Tuhankan, maka Anda memiliki dua Tuhan. Logikanya tuh coba dipakai. Ya, coba dipakai logikanya. Bapak tidak bisa dilihat. Bapak bukan makhluk. Yesus bisa dilihat. Yesus adalah makhluk. Sama enggak? Tidak sama. Hakikatnya sama enggak? Ya tidak sama. Satu hakikatnya makhluk, satu hakikatnya Khalik. Beda. Satu hakikatnya manusia, satu hakikatnya Tuhan. Beda. Satu pribadinya Tuhan, satu pribadinya manusia. Beda. Dan Anda Tuhankan, maka Tuhan Anda dua biji. Bukan esa, tapi dua. Belum lagi burung merpati. Jadi payah Tuhan Anda itu. Ya, kalau Anda kemudian memaksakan bahwa Tuhan kita harus sama, Tuhan kita itu sama karena Tuhan Anda cuma telat berinkarnasi. Tuhan kami tidak berinkarnasi. Di alam kekekalan, Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menampakkan dirinya. Apa masalahnya? Tuhan itu ada. Maka ketika dia membuktikan keberadaannya dengan memperlihatkan wajahnya, apa masalahnya? Di alam kekekalan, tidak ada masalah. Yang masalah ketika Tuhan memperlihatkan dirinya di alam yang tidak kekal. Berarti dia masuk kepada dimensi yang terbatas. Sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Makanya nanti beliau memperlihatkan wajahnya di alam kekekalan. Anda harus paham itu. Tuhan itu bukan makhluk sehingga dia turun menjadi
makhluk melata di alam yang non kekal. Ini sederhana, ini logika yang saya bangun saudara Meme adalah logika yang paling rendah. Yang orang-orang yang tidak pernah sekolah pun bisa paham. Kalau saya menggunakan bahasa tinggi, saya rasa Anda akan pingsan. Saya menggunakan bahasa marifat, Anda tidak akan mampu. Ini bahasa yang paling rendah, anak TK pun bisa paham. Kalau Anda juga masih tidak paham, saya nggak tahu harus ngomong apa. Jadi saya katakan kepada saudara, pertanyaan saya yang sederhana, apakah Yesus ketika dia menjadi mayat, dia adalah pencipta alam semesta? Itu pertanyaan saya. Ketika Anda membawa narasi Yohanes 5 nomor 38, siapa yang percaya? Nah sekarang, kalau Anda percaya kepada Yesus, sekali lagi, kalau Anda percaya kepada Yesus, sekali lagi, kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Itu satu. Catat itu. Kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu adalah kelompok manusia yang mempertuhankan manusia. Sedangkan Yesus mengajarkan untuk mempertuhankan hanya kepada yang Khalik, yang pencipta. Bukan ciptaan seperti dirinya. Ingat pertanyaan saya? Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah satu, tetapi faktanya adalah dua, apakah mayat Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi? Apakah ketika melihat mayat Yesus, melihat pencipta langit dan bumi? Silakan. Oke, terima kasih. Harus diberi tepuk tangan kepada Bang Juma ya. Dia mengatakan begini, ketika Yesus mengatakan bahwasan siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapakku. Lalu pertanyaan Bang Juma, berarti kamu melihat mayat Yesus, apakah itu Tuhan? Saya akan balik bertanya kepada Bang Juma. Dalam konteks hari penghakiman nanti, Tuhan Bang Juma itu datang dalam rupa bentuk yang dikenali. Bentuk yang dikenali itu sudah saya katakan tadi ketika Bang Juma sedang berada di dunia, bentuk apa saja yang sudah Bang Juma lihat. Saya katakan tadi kambing, Bang Juma sudah pasti pernah melihat. Monyet, kuda, batu, kayu, manusia. Nah, bentuk-bentuk yang seperti inilah salah satunya akan digunakan oleh Tuhan Bang Juma dalam konteks inkarnasinya untuk menemui Bang Juma. Saya tidak mengatakan bahwasan Tuhan Bang Juma akan menjadi kambing, tetapi seandainya ini ya, tidak menjadi kambing ya, seandainya dalam konteks inkarnasi Bang Juma di hari penghakiman nanti, Tuhan Bang Juma akan menjadi kambing, apakah Bang Juma akan mengatakan Tuhan Bang Juma kambing? Ini pertanyaan sama seperti Bang Juma tanyakan kepada saya. Ketika Tuhan saya dalam konteks inkarnasi menjadi manusia, lalu disalib mati, lalu kamu bertanya, kamu melihat mayat Yesus, apakah kamu melihat Tuhanmu? Saya akan balik bertanya, ketika Tuhan kamu dalam konteks hari penghakiman nanti, dia berubah wujud menjadi bentuk yang dikenali. Contoh, bentuk yang Bang Juma kenal itu kambing. Kalau Tuhan Bang Juma berinkarnasi menjadi kambing, apakah ketika Bang Juma melihat kambing, apakah Tuhan Bang Juma kambing? Kan enggak. Itulah yang disebut dalam konteks inkarnasi. Jadi dalam konteks inkarnasi itu bukanlah sosok Tuhan, tetapi itu adalah sebuah hijab yang digunakan Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Supaya Tuhan itu bisa beradaptasi dengan manusia secara langsung. Kenapa dia harus bisa beradaptasi dengan manusia secara langsung? Kenapa dia harus menggunakan hijab makhluk? Supaya apa? Supaya manusia itu bisa menjangkau. Itulah fungsi yang digunakan Tuhan, bahwasan Tuhan harus menggunakan makhluk sebagai hijabnya. Tuhan Anda juga sama. Konteks hari penghakiman nanti, dia menggunakan hijab makhluk. Sudah saya katakan tadi. Saya tidak menuduh, tetapi seandainya Tuhan Anda menggunakan kambing untuk menemui Bang Juma, lalu berbicara kepada Bang Juma, apakah Tuhan Bang Juma itu kambing? Kan enggak. Itu hanya untuk sementara saja dalam konteks inkarnasi. Tetapi ketika dia kembali kepada esensinya, ataupun kembali kepada hakikatnya, Tuhan bukanlah makhluk. Saya setuju itu. Sama bro. Lalu Anda mengatakan Tuhan saya itu cuma satu bukan dua. Tuhan Anda dua. Tuhan Anda itu dijelaskan di dalam arsy maupun Al-Quran itu, Tuhan Anda itu dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis itu berada di atas arsy. Nah di Sahih Muslim, di Al-Bukhari 63:6 ini, Musa juga berada di atas arsy. Jadi yang bertata di atas arsy itu bukan hanya Tuhan Anda, tetapi dua orang. Sedangkan umat Islam menjelaskan bahwasan yang ada di atas arsy itu cuma Tuhan. Lalu Musa juga bisa. Berarti Tuhan Anda dua orang. Pantasan Tuhan Anda itu berbicara di dalam
Al-Qasas 29:30 itu Tuhan Anda tetap berada di atas arsy, lalu ada Tuhan lagi berbicara dengan Musa di balik pohon. Jadi kalau Bang Juma mengatakan Tuhan Anda cuma satu, tidak mungkin. Ada Tuhan yang ada di atas arsy. Lalu ada Tuhan di Al-Qasas 29:30 turun berbicara dengan Musa dari pohon. Tuhan menjadi pohon. Tidak mungkin suara Tuhan dari balik pohon berbicara dengan Musa di bumi, Tuhannya masih berada di atas. Emang pakai teriak apa? Maka saya katakan Tuhan Bang Juma itu dua, satu berada di atas arsy, satunya turun ke bumi berbicara dengan Musa dari balik pohon di Al-Qasas 29:30. Jadi Tuhan Bang Juma itu bisa saja Dewi Natur ataupun Tritunggal. Bisa. Tritunggalnya itu di hadis Ahmad nomor 11, lalu di Al-Ma'arij 40 itu Tritunggalnya. Dewi Naturnya itu yaitu di Al-Qasas 29:30 tadi. Tuhan Bang Juma di atas arsy, lalu ada Tuhan lagi dari balik pohon di bumi berbicara dengan Musa. Jadi saya rasa Tuhan kita tuh sama, Dewi Natur dan Tritunggal Bang Juma, sama itu Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi semakin semakin kesini makin aneh ya. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah melihat Yesus itu sama melihat pencipta langit dan bumi? Nah, ketika saudara mengatakan Tuhan yang saya sembah itu dua, karena ada di arsy, yang satunya ada datang di balik pohon. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Bang Suma itu ada dua? Karena Bang Suma satu ada di Makassar, yang duanya kemudian ada di balik HP yang sedang Anda dengarkan. Coba dulu. Apakah Bang Suma itu ada dua? Karena kemudian ada satu di Makassar, yang satu ada di dalam HP yang Anda sedang dengarkan. Begitulah Allah. Ketika dia menyatakan diri, Allah kemudian menyampaikan pesannya melalui makhluknya kepada Nabi Musa alaihissalam, melalui tabir, melalui malaikat. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa di balik tabir atau di balik pohon, bukan Allahnya yang ada di balik pohon, bukan Bang Suma yang ada di dalam HP. Itu logika yang sangat sederhana supaya Anda paham tentang pencipta langit dan bumi. Nah, kemudian ketika Anda bertanya, tadi saya sudah jelaskan, tapi Anda logika saya supaya Anda paham. Allah Subhanahu wa taala umat Islam kenal. Tanya seluruh umat Islam di atas muka bumi ini, apakah engkau mengenal Allah? Mereka akan mengatakan, ya, kami mengenal Allah. Seperti apa Allah itu? Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Apakah Anda bisa menggambarkan? Tidak bisa kita gambarkan, sebab Allah Azza wa Jalla itu bukan makhluk. Jadi yang kami tahu, yang kami kenal, yang kami paham, Allah Azza wa Jalla tidak serupa dengan makhluk. Maka nanti ketika dia datang menyatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk, Anda bertanya, tapi pertanyaannya aneh. Engkau akan melihat Tuhan Allahmu seperti apa yang engkau kenal. Loh, kenapa jadinya lari ke kambing? Kenapa larinya ke kipas angin? Ini berbicara tentang hakikat Allah. Bagaimana Allah kau kenal ketika kamu hidup di atas muka bumi? Begitulah Allah nanti datang menyatakan diri, menyatakan wajahnya kepadamu. Kami mengenal rasa manis itu. Ada rasa manis itu. Begitulah rasa manis itu nanti menyatakan dirinya. Sama ketika saya mengatakan, Anda mengatakan bagaimana Allah itu menyatakan diri. Dia akan datang dengan apa yang kami kenal. Yang kami kenal, yang umat Islam tahu, Allah Azza wa Jalla itu bukan makhluk. Maka ketika kami melihat wajah Allah, kami sedang melihat wajah yang bukan makhluk. Bagaimana itu? Nanti masuk Islam dulu, baru nanti masuk surga, baru Anda bisa tahu. Itulah kebahagiaan yang tidak ada taranya, melihat wajah Allah. Itu paham itu? Jadi jangan sifatkan ke benda, jangan kau sifatkan ke kambing. Karena yang dibahas ini Allah. Apa yang umat Islam tahu tentang Allah, itulah yang mereka nanti lihat wajahnya. Oh, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Kami kenal Allah kami tidak serupa dengan apapun. Kami tahu Tuhan kami maha kuasa, maha perkasa, maha penyayang, maha pengasih, maha bijaksana, maha adil.
maka dia datang menyatakan dirinya seperti yang kami kenal saat ini, yaitu esensi, hakikat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jangan larinya ke yang tadi tuh, itu kamu ditertawakan umat Islam nanti. Ya, Anda bertanya tentang Allah, tapi Anda menginformasikan mengenai makhluknya, itu keliru. Nah, kembali kepada pertanyaan saudara saya, Meme Bos. Apakah ketika Anda mengatakan Tuhan Anda satu, maka ketika yang satu ini mati menjadi mayat, apakah yang Anda lihat mayatnya itu adalah mayat daripada Sang Pencipta alam semesta yang kalian sebut Bapa? Silakan. Iya, kita harus memberikan apresiasi kepada Bang Juma dengan bertepuk tangan. Oke, saya akan lanjutkan ya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jawab dari tadi. Konteks inkarnasi itu sama. Bang Juma tidak mau mengakui bahwasan di hari penghakiman nanti Tuhannya Bang Juma itu akan menemui orang-orang yang beriman itu dalam bentuk yang dikenali. Saya ulangi sekali lagi ya, kepada netizen yang di bawah, kalian harus dengar baik-baik paparan saya. Di dalam ajaran Islam menjelaskan di dalam hadis Bukhari ya, menjelaskan bahwasan di hari penghakiman nanti, Tuhan Anda akan datang kepada orang-orang yang beriman itu dalam bentuk yang dikenali. Saya bertanya kepada kalian, bentuk yang kalian kenali ketika kalian berada di bumi apa saja? Tidak mungkin kalian tidak pernah melihat kambing. Tidak mungkin kalian tidak pernah melihat batu. Tidak mungkin kalian pasti pernah melihat batu ataupun kambing ataupun lain-lain. Nah, Tuhan Anda itu akan berinkarnasi salah satu daripada itu. Contoh, kalau Tuhan Anda berinkarnasi menjadi batu, apakah Anda akan mengatakan Tuhan Anda batu? Kan enggak. Itu dalam konteks inkarnasi di hari penghakiman ketika dia datang menemui kalian sebagai orang yang beriman. Tetapi dia setelah bertemu dengan kalian, dia akan kembali kepada esensinya, yaitu Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Itu benar. Sama seperti di dalam Kristen sudah saya jelaskan tadi secara detail. Bahwa Tuhan kambing itu secara hakikatnya tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi ketika dalam konteks inkarnasi, dia bisa berubah wujud. Bisa menjadi manusia. Jadi kalau Bang Juma bertanya, kamu melihat mayat Yesus, apakah kamu melihat Tuhanmu? Tidak, itu dalam konteks inkarnasi. Hijab yang digunakan Tuhan itu adalah tubuh manusia. Tubuh manusia adalah hijab yang digunakan Tuhan. Kalau Tuhan Anda menggunakan hijab pohon ini ya, Tuhan Anda itu berbicara dengan Musa itu menggunakan hijab pohon. Tuhan kami menggunakan hijab manusia. Apakah Musa melihat pohon itu melihat Tuhan? Enggak. Hakikat Tuhan bukan pohon. Tetapi hijab yang digunakan Tuhan Anda itu pohon. Tuhan kami menggunakan hijab manusia. Apakah mayat Yesus tergeletak itu adalah Tuhan? Bukan, sudah saya katakan tadi. Saya rasa pertanyaan ini tidak perlu saya jelas. Tidak perlu saya jawab, sudah saya jawab dari tadi mau 3-4 kali kok. Kenapa ditanya ulang? Yang harus kita bahas di sini, ketika kita mengangkat sebuah topik bahwasan menyembah kepada Tuhan yang benar menurut Islam dan Kristen itu, nah ini yang harus kita bahas. Berkaitan tentang keesaan sudah selesai, sudah final. Berkaitan tentang inkarnasi sudah selesai. Saya sudah mengkomparasikan semua. Ketika di dalam ajaran Kristen menyatakan bahwasan Tuhan kami itu esa tetapi mempunyai 3 pribadi. Pribadi pertama adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra itu adalah Yesus, Roh Kudus juga adalah Bapa itu sendiri. Lalu saya mengkomparasikan di dalam ajaran Anda tadi di Al-Maris 40 tadi, di hadis Ahmad nomor 11 tadi. Lalu saya mengkomparasikan dengan hadis-hadis yang lain. Tuhan Anda itu hanya punya jari saja, dijelaskan. Itu sudah pribadi yang berbeda. Lalu Tuhan Anda itu dijelaskan hanya punya betis, punya pribadi yang berbeda. Tuhan Anda itu dijelaskan hanya punya mata saja, pribadi yang berbeda. Semuanya digabungkan itu menjadi satu dalam kesahan. Artinya pribadi Tuhan Anda itu punya kaki, pribadi tangan, pribadi betis, pribadi mata, pribadi wajah. Nah, mereka ini satu tidak? Satu. Kalau disatukan. Tetapi kalau tidak disatukan berarti Tuhan Anda hanya punya kaki saja. Kalau tidak disatukan berarti Tuhan Anda hanya punya betis. Kalau tidak disatukan berarti Tuhan Anda itu hanya punya mata, punya wajah saja. Rambut tidak ada. Tetapi kalau disatukan tambah kacau. Rambutnya tidak ada.
Saya sudah katakan tadi bahwasan konteks inkarnasi itu sudah saya korelasikan sama, Pak. Sekarang kita kembali kepada topik bahwasan apakah ajaran Bang Juma ataupun ajaran saya itu menyembah kepada Tuhan yang benar. Maka sekarang kita angkat topik ini. Punya siapa ini bisik? Ini apa? Ini 100. Bang Juma ketika berdialog dia selalu menegaskan mustahil Tuhan itu menjadi makhluk. Saya hanya mau mengatakan kepada teman-teman muslim yang ada di sini, debaters muslim ini mengukur kemahakuasaan Tuhan menggunakan akal dan logika manusia berpikir. Anda mengukur Tuhan, Pak. Anda menyamakan manusia dengan Tuhan. Jadi kalau manusia tidak bisa menjadi kambing, Tuhan juga tidak bisa menjadi manusia. Manusia itu tidak bisa menjadi kambing, tidak bisa menjadi batu karena dia tidak maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Dia bisa berinkarnasi menjadi apa saja. Maka apa yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya bahwasan mustahil bagi manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Saya mempertegas sekali lagi ya, bahwasan debaters muslim yang sedang berdialog di dalam Komol maupun Zoom ini mengukur kemahakuasaan Tuhan Anda dengan menggunakan akal dan logika manusia berpikir. Anda menjengkali Tuhan dengan mengatakan Tuhan tidak akan mungkin menjadi makhluk. Kalau Anda mengatakan Tuhan bukan makhluk, saya setuju. Tetapi kalau Tuhan tidak bisa menjadi makhluk, Anda telah mengukur kemahakuasaan Tuhan Anda sendiri. Tapi Tuhan kami tidak. Kami mengaku Tuhan kami adalah maha kuasa, sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mustahil bagi kamu manusia tetapi tidak untuk Tuhan. Bagi kamu manusia, Tuhan tidak akan bisa menjadi manusia, tetapi bagi Tuhan, Tuhan akan bisa menjadi manusia. Maka saya ulang sekali lagi, teman-teman muslim jangan pernah mengukur kemahakuasaan Tuhan dengan menggunakan akal dan logika manusia berpikir. Manusia bukan absolut, tetapi Tuhan absolut. Manusia bukan absolut, maka dia tidak akan bisa menjadi makhluk. Manusia bukanlah absolut, maka dia tidak akan bisa menjadi kambing ataupun batu, tetapi Tuhan absolut, maka dia bisa menjadi manusia. Itu harus dipaparkan ya. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma, Tuhan yang Bang Juma bisa menjadi makhluk atau tidak? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Anda mengatakan Tuhan bisa menjadi makhluk, tetapi ketika saya tanya apakah mayat Yesus itu adalah Tuhan Anda mengatakan bukan. Anda lagi mabuk. Anda bertanya kepada saya, apakah Tuhan Anda bisa menjadi makhluk? Saya katakan kepada saudara, yang namanya Tuhan Khalik itu tidak bisa menjadi kembar. Saya ulang, Tuhan itu tidak bisa menjadi kembar dua Tuhan. Tuhan menciptakan dirinya menjadi dua yang setara hebatnya, nggak bisa. Apalagi menciptakan dirinya menjadi makhluknya sendiri. Itu hanya ada di konsep politeisme, penyembah-penyembah berhala. Nah coba, Anda akan sama, Anda itu meludah ke atas, jatuhnya tepat di jidat Anda sendiri. Anda mengatakan Tuhan kami bisa jadi makhluk. Ditanya, apakah mayat Yesus itu adalah Tuhan Anda yang pencipta kamu? Bukan. Itu bukan Tuhan kami. Kayak mana logika Anda ini? Anda berapi-api. Anda mengatakan, jangan Tuhan itu diukur dengan makhluk. Loh, yang mengukur dengan makhluk kan Anda. Anda menyatakan Yesus itu adalah Tuhan Anda, sehingga Tuhan Anda satu, yaitu Yesus, yang adalah Bapa itu sendiri. Begitu menjadi mayat, dia langsung ditendang, diingkari. Ini apa namanya? Harusnya Anda mengakui mayat Yesus itu adalah mayat Bapa. Itu baru top, itu baru waras. Ya, coba, Tuhan kami satu, bisa jadi makhluk. Bahkan Anda tadi mengatakan bisa jadi kambing. Ya, cuman Anda plesetkan kembali bisa jadi manusia. Lalu kemudian Anda bertanya, apakah Tuhannya Bang Suma bisa menjadi makhluk? Konyol. Yang namanya Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Makhluk itu bukan Tuhan. Berarti kalau ada Tuhan menjadi makhluk, Tuhan berubah menjadi bukan makhluk. Dan itu di Anda, itu di agama Anda. Makanya Tuhan Anda itu 2, 3. Saya sudah menjelaskan kepada saudara, kami mengenal Allah. Umat Islam itu bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah.
Maka kami mengenal Tuhan kami satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang kami kenal itu, yang laisa kami seli itu, yang bukan makhluk itu, akan kami lihat wajahnya. Wow, betapa bahagianya kami melihat esensi pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan apapun. Sementara Anda bukan hanya melihat, Tuhan Anda menjadi mayat. Tuhan Anda menjadi makhluk, nonotnya dipotong, bibirnya netek. Itu Tuhan Anda tuh, jangan Anda ingkari. Jangan giliran membangkitkan Lazarus, wah itu Tuhan kami. Giliran menjadi mayat, itu bukan Tuhan kami. Wow, keren. Jadi saudara, saya tidak perlu menggunakan ilmu makrifat untuk menjelaskan hal ini kepada saudara. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara saya, Meme Bos, Tuhan itu bukan makhluk dan tidak bisa menjadi makhluk. Tuhan itu tidak bisa berhenti menjadi Tuhan. Tuhan itu tidak bisa menjadi kembar Tuhan. Apalagi merendahkan dirinya, mengosongkan kemahakuasaannya, menjadi mayat. Nggak bisa. Itu hanya disifati ajaran paganisme. Makanya Yahudi tidak pernah menganggap Kristen sebagai agama penerus mereka. Nggak pernah. Karena kenapa? Konsep Kristen itu konsep batil. Penyembah terhadap manusia yang pernah menjadi tumbal oleh Bani Israel bersama dengan orang Romawi. Jadi pertanyaan Anda itu geli saya mendengarkan. Apakah Tuhan Bang Suma bisa menjadi makhluk? Itu bukan Tuhan. Yang bisa menjadi makhluk itu dewa-dewa atau malaikat atau orang yang punya ilmu hitam, misalnya yang dipercayai oleh orang-orang kita. Ada manusia bisa inkarnasi menjadi babi. Nah itu. Tapi kalau Tuhan inkarnasi atau menjelma menjadi makhluk itu nggak bisa. Kenapa? Allah itu maha kuasa. Kemahakuasaannya tidak bisa hilang dari dirinya, sehingga dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Tengok Tuhan Anda menjadi mayat. Apakah dia maha kuasa ketika dia menjadi mayat? Tidak. Kenapa demikian? Karena Tuhan Anda itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Itu Tuhan-Tuhanan yang dilantik oleh orang Farisi, yang dijual ke Romawi dan Yunani, dan Anda ikuti. Oke? Ingat pertanyaan saya, Anda sudah mengakui mayat Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tetapi Anda tuhankan. Berarti Tuhan Anda dua, beda dengan kami. Cuman atu Tuhan kami. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Demikian. Itu di surat Maryam 72 itu datang menemui Maryam, ibu Isa yang kalian iman sebagai nabi itu dalam bentuk manusia yang sempurna. Saya ulang sekali lagi, Jibril dengan Tuhan Anda itu Tuhan Anda kalah. Tuhan Anda tidak bisa berinkarnasi menjadi manusia, Jibril bisa berinkarnasi menjadi manusia di surat Maryam 72 untuk menemui Maryam, ibu Isa. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan Tuhan Anda itu maha kuasa, Jibril bukan maha kuasa. Tetapi Jibril bisa berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan Anda tidak bisa. Lalu perbedaan Jibril dengan Tuhan Anda itu, Jibril itu tidak mau masuk ketika di dalam rumah orang itu ada lukis-lukisan. Lalu Tuhan Anda itu memerintahkan bahwasan lupa saya. Bentar. Perbedaan Tuhan Anda dengan Jibril itu begini. Jibril tidak akan mau masuk ke dalam rumah-rumah orang yang mempunyai lukis-lukisan, itu dia tidak masuk. Lalu Tuhan Anda itu perbedaannya dengan Jibril, dia memerintahkan Muhammad untuk memerintahkan kepada kalian untuk membunuh anjing-anjing. Nah, itu perbedaan antara Jibril dengan Tuhan Anda. Tetapi lebih hebat di sini adalah Jibril. Jibril itu bisa berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan kami bisa berinkarnasi menjadi manusia. Berarti yang setara di sini yang maha kuasa itu Jibril dengan Tuhan kami. Tuhan Anda tidak maha kuasa. Tuhan kami itu membuktikan kemahakuasaannya itu, maka dia bisa menjadi makhluk. Hebat kan Tuhan kami? Kenapa Bang Juma tidak bisa menjadi kambing? Ya Bang Juma bukan maha kuasa. Bang Juma bukan absolut. Kenapa batu tidak akan bisa menjadi kambing? Batu bukanlah maha kuasa. Kenapa Tuhan bisa menjadi batu? Ya dia maha kuasa.
Kenapa Tuhan saya bisa menjadi api untuk menemui Musa? Dia maha kuasa. Kenapa Jibril itu bisa menjadi manusia? Ya, Jibril itu maha kuasa. Makanya dia bisa. Dia bisa merubah wujudnya menjadi manusia. Tuhan Anda bisa nggak? Ya nggak bisa. Tuhan Anda tidak maha kuasa kok. Bagaimana dia mau berinkarnasi? Ya nggak bisa. Maka saya katakan tadi, derajat Tuhan Anda itu kalah dengan Jibril. Jibril itu bisa melakukan inkarnasi, tetapi Tuhan Anda tidak bisa. Kalau Anda bertanya bahwasan, jikalau memang Tuhan Anda bisa berinkarnasi menjadi manusia, lalu mayat Yesus itu, apakah kalian sebut Tuhan? Saya bertanya kepada Anda, ketika Jibril dalam konteks inkarnasi datang kepada Miriam, dia menjadi manusia yang sempurna. Apakah manusia Jibril itu dikatakan Jibril atau tidak? Silakan. Bang, bentar bang, saya ketawa dulu bang. Iya baik, sorry ya, saudara Meme. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, saudara Meme, Anda mengatakan Tuhan kami tidak bisa diukur. Camkan pernyataan saya ini. Tuhan Anda jangankan bisa diukur, dibunuh pun bisa. Ya, apanya Tuhan Anda yang tidak bisa diukur? Nopnya bisa, kakinya bisa, tangannya bisa, kuburannya bisa, bajunya bisa, semua bisa diukur. Mohon maaf ini, mohon maaf. Tuhan Anda itulah yang bisa diukur. Ajalnya pas 33 tahun. Bayinya dia netek di ibunya. 9 bulan dalam kandungan ibu. Tuhan Anda itu bisa diukur. Coba hidup sampai zaman sekarang, kubelikan sepatu ukuran 38 atau 48. Apapun itu di Tuhan Anda bisa diukur. Jangan katakan itu. Tuhan kamilah yang tidak bisa diukur. Makanya dikatakan laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Kayak mana Anda bisa kemudian mengukur Tuhan kami? Ayo, apanya yang Anda bisa ukur? Bisa. Apanya? Enggak bisa. Karena Tuhan kami itu meliputi segala apa yang ada. Anda nggak bisa. Kalau Tuhan Anda, ya mohon maaf, itu yang saya katakan tadi. Kemudian Anda lucu-lucuan mengatakan Jibril lebih hebat dari Allah. Jibril bisa menjelma menjadi manusia, Allah tidak. Saya katakan kalau itu menjadi ukuran, maka Jibril lebih hebat dari Tuhan Anda. Jibril bisa menjelma menjadi manusia, tapi tidak dibunuh manusia. Tuhan Anda menjelma menjadi manusia tapi konyol, dijadikan tumbal oleh manusia. Kan begitu. Ketika Jibril menjadi manusia, tetap aja Jibril. Dia tidak berubah kemudian mengatakan bahwa saya adalah manusia, tidak. Dia Jibril dalam wujud manusia. Dia tetap Jibril dalam wujud manusia. Dia tidak mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa karena aku sudah menjadi manusia. Tadinya aku Jibril loh, tapi karena aku bukan lagi Jibril, aku manusia, aku tidak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Jibril bisa menjelma berubah kembali menjadi manusia. Dengan kuasa apa? Dengan kuasa Allah. Allah yang memberikan potensi kepada dia untuk melakukan itu. Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril agar Maryam tidak takut, maka Allah merubah wujud Jibril menjadi manusia. Lalu dia mengatakan, wahai Maryam, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan akan terciptanya seorang manusia dari rahimmu, yaitu laki-laki yang suci. Selesai. Sedangkan Tuhan kami diterangkan di dalam Al-Quran jelas sekali. Tuhan kami itu sibuk mengurus makhluknya. Dia kemudian tidak memiliki kelelahan, tidak istirahat, dia mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Tuhan tidak bisa menjadi makhluk. Kenapa? Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa, maha mengurus makhluknya. Bayangkan, ketika Tuhan menjadi makhluk, hidup di Israel, di penjara dia, di bawah tanah, di dalam goa dan seterusnya. Lalu siapa yang mengurus alam semesta bagian timur? Ufuk barat siapa yang ngurus? Tumbuh-tumbuhan siapa yang ngurus? Ikan di laut, di samudra luas siapa yang ngurus? Burung terbang siapa yang ngurus? Anak-anak yang lahir siapa yang ngurus? Semua kan Allah yang mengurusnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang mengurus makhluknya tanpa henti-hentinya.
Sejak ia menciptakan makhluknya sampai nanti di hari kiamat, bahkan sampai selama-lamanya, Allah yang maha perkasa ini dengan keperkasaannya mengurus semua makhluknya. Lah Tuhan Anda tiba-tiba hanya keluar dari rahim. Mami nete, mami nete. Ini Tuhannya, meme bos kok kayak gini adanya. Lalu dia katakan Tuhan saya satu. Begitu jadi mayat. Oh itu bukan Tuhan kami. Sorry ya. Tuhan kami nggak pernah mati. Yang jadi mayat itu manusia. Loh. Tadi yang menjadi manusia ini kan Tuhan Anda. Inilah yang saya katakan saudaraku. Konsep batil. Anda menzolimi diri Anda sendiri yang diberi akal oleh Allah. Tetapi Anda kemudian tidak menggunakan akal itu. Ingat sekali lagi, Anda mengatakan bahwa Tuhan kami tidak bisa diukur. Dari aspek manapun, Tuhan Anda itu bisa diukur. Bisa diukur dan bisa dibunuh oleh manusia. Demikian. Kan bawasan Jibril konkret, tetapi Tuhan Anda tidak konkret. Itu perbedaan Tuhan Anda dengan Jibril. Jibril itu konkret. Jangan nangis, Meme. Jangan potong. Siapa ini? Jangan potong. Perbedaan Tuhan Anda dengan Jibril itu konkret, Tuhan Anda itu tidak konkret. Jibril itu kenapa konkret? Iya, dia bisa berinkarnasi menjadi manusia yang nyata, konkret. Di situ dia membuktikan kemakuasaannya. Tuhan Anda apa? Apa yang bisa dilakukannya? Tong kosong nyaring bunyi, 0,0. Enggak ada. Tuhan Anda itu tidak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dia bisa buktikan nggak ada. Itu hanya klaim, dan sampai kapanpun tetap akan klaim. Dan sampai kapanpun Tuhan kalian itu akan terus bersembunyi. Berbeda dengan Jibril yang Anda imani. Seharusnya Anda itu menuhankan Jibril. Jibril itu maha kuasa. Bisa berubah menjadi manusia yang sempurna, konkret lagi. Sama seperti Tuhan kami ketika diklaim sebagai maha kuasa, konkret. Dia bisa berinkarnasi menjadi manusia. Bisa beradaptasi dengan manusia secara langsung. Inilah bedanya Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Tuhan kami adalah konkret yang nyata ketika dia mengklaim. Tuhan Anda itu nggak ada. Klaim kosong, saya katakan. Maka itu Bang Juma, tuhankanlah Jibril karena dia kuasa, jangan engkau menuhankan Tuhanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juma mengatakan, mustahil Tuhan kami itu menjadi makhluk, sedangkan dia sibuk mengurusi makhluknya. Emang Tuhan itu babu apa? Tuhan itu bukan sopir mobil. Tuhan itu bukan security yang setiap hari memantau maling. Enggak. Tuhannya Bang Juma itu, nasib manusia, nasib alam semesta ini sudah dicatat di lautan mahfuz. Jadi kalau Bang Juma bilang Tuhan Anda itu setiap hari sibuk mengurusin makhluknya, enggak, itu Bang Juma salah. Tuhan Anda itu seluruh nasib alam semesta ini sudah dicatat 50 tahun sebelum diciptakan alam semesta. 50 tahun sebelum manusia dilahirkan itu sudah ditetapkan semua takdir-takdirnya. Jadi untuk apa lagi dia sibuk mengurusi lagi? Untuk apa lagi dia mengkonsepkan lagi? Nggak ada gunanya lagi. Sudah dikonsepkan semua. Anda menyamakan Tuhan Anda itu dengan supir mobil. Jadi Tuhan Anda itu tidak mungkin menjadi makhluk karena dia sibuk mengurusi makhluknya. Babu ya. Tuhan bukan babu Bang Juma. Tuhan bukan security yang sibuk mengurus ataupun menjagai rumah bosnya. Enggak. Tuhan bukan supir angkut yang kau suruh sana sini untuk mengantar kamu kemana-mana. Enggak. Itulah perbedaan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu seperti babu, Tuhan kami enggak. Tuhan kami itu seluruh nasib manusia itu sudah dicatat. Jadi dia tinggal kaki pangku santai. Lalu di atas surga itu malaikat-malaikat ada yang menyanyi-nyanyi, ada yang menandu tahtanya, ada yang mengatakan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Santai dia kaki pangku. Kenapa dia kaki pangku? Kenapa dia tidak lagi sibuk mengurusi makhluknya? Karena memang semuanya sudah dicatat. Kalau Tuhan Anda setiap hari hanya sibuk mengurusi makhluknya, itu babu namanya. Masa Tuhan Anda suruh untuk mengurusi Anda terus setiap hari? Kan, aduh, gimana ini? Tuhan dijadikan babu di sini, coba. Coba saya tanya kepada Bang Juma, definisinya pembantu ataupun babu itu apa sih? Bukankah itu disuruh-suruh sama orang? Coba jelaskan dulu. Definisi babu ataupun karyawan ataupun
Pembantu itu apa? Coba dijelaskan dulu. Iya, jadi yang dikatakan babu atau karyawan itu seirama dengan Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Itu mungkin Anda bisa mendefinisikan itu sebagai babu atau karyawan gitu ya. Yang saya maksud, yang Al-Quran maksud itu, ketika diterangkan dirinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Tuhan itu tidak lemah,